Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang proyek konstruksi gedung. Boleh di next? Baik, langsung saja. Perkenalkan saya Perbawa Berkah akan menjelaskan tentang mind map pada materi berikut ini. Jadi mind map ini menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian proyek konstruksi, khususnya saat menghadapi masalah keterlambatan proyek. Diagram ini memodelkan hubungan sebab akibat dan konsekuensi dari setiap keputusan manajerial dengan tujuan menemukan strategi terbaik untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Pusat permasalahan dimulai dari tujuan utama, yaitu dalam sistem proyek, ketepatan waktu menjadi indikator utama keberhasilan. Namun sebagai faktor internal maupun eksternal, misalnya cuaca atau sumber daya, dapat menghambat pencapaian tujuan ini. Dari titik masalah utama, terdapat dua alternatif keputusan. Yang pertama yaitu menambah tenaga kerja, dan yang kedua yaitu tidak melakukan apa-apa. Keputusan ini dapat mempercepat, untuk alternatif pertama yaitu menambah tenaga kerja. Keputusan ini dapat mempercepat penyelesaian proyek, namun berdampak pada biaya yang lebih tinggi. Dampak positifnya yaitu proyek bisa lebih cepat selesai sehingga terhindar dari denda akibat keterlambatan. Dampak negatifnya yaitu biaya tinggi dapat menurunkan efisiensi finansial proyek. Untuk alternatif yang kedua yaitu tidak melakukan apapun. Jika manajer proyek memilih tidak mengambil tindakan tambahan, maka akibatnya adalah terkena denda karena keterlambatan, dan yang kedua, reputasi perusahaan turun karena dianggap tidak mampu mengelola proyek secara efektif. Pilihan ini memang menghemat biaya tenaga kerja tambahan, tetapi menimbulkan kerugian jangka panjang pada citra dan kepercayaan klien. Dari mind map tersebut dapat disimpulkan, menambah tenaga kerja memberikan peluang besar untuk menyelesaikan proyek tepat waktu tetapi beresiko pada biaya tinggi. Yang kedua yaitu tidak melakukan apapun menghindari biaya tambahan namun dapat menimbulkan denda dan penurunan reputasi. Yang ketiga yaitu faktor cuaca dan ketidakpastian eksternal harus dimasukkan dalam simulasi model agar hasil keputusan lebih realistis. Yang terakhir yaitu pendekatan pemodelan sistem membantu manajemen memahami trade-off antara biaya, waktu, dan risiko dalam pengambilan keputusan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ba- Baik, saya Anggi Dwi Apriana. Di sini saya akan menjelaskan Rage Picture, yang dimana topik utamanya itu proyek konstruksi gedung PTY. Di sini terdapat elemen struktur. Yang pertama ada manajer proyek, pengambilan keputusan utama terkait waktu dan biaya proyek. Yang kedua ada tim proyek supervisor, pekerja tetap, dan tenaga kerja lepas. Yang ketiga ada aktivitas proyek, 6 aktivitas utama dengan fokus pada aktivitas keempat yang mengalami keterlambatan. Yang keempat ada faktor eksternal cuaca buruk. Yang kelima ada kontrak proyek nilai kontrak 500 juta, toleransi keterlambatan 1 hari, dan denda 1% per hari keterlambatan. Yang keenam terdapat reputasi perusahaan harus dijaga agar tidak kehilangan peluang proyek di masa depan. Boleh di next. Di sini Di sini terdapat hubungan. Kondisi cuaca buruk menyebabkan aktivitas keempat tertunda dari menjadi 4 hari, sehingga proyek molor 2 hari dari target. Berdasarkan kontrak, hanya 1 hari keterlambatan yang ditoleransi, sedangkan 1 hari sisanya dikenai denda 1% dari nilai proyek. Keterlambatan ini juga beresiko menurunkan reputasi perusahaan. Untuk mengatasinya, manajer proyek berencana menambah tenaga kerja lepas guna mempercepat pekerjaan. Meskipun hal ini menimbulkan biaya tambahan, diperlukan keseimbangan antara biaya tenaga kerja, denda, dan reputasi agar proyek tetap efisiensi dan selesai tepat waktu. Jadi untuk kesimpulannya, pada arsitektur ini berfungsi sebagai visualisasi sistem proyek yang kompleks, memperhatikan antar manusia, biaya, kontrak, reputasi cuaca dalam satu situasi nyata proyek konstruksi. Baik,
Dari saya sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada poin selanjutnya yaitu rich picture yang dimana ya sebelumnya perkenalkan nama saya Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan rich picture. Pada rich picture ini menggambarkan hubungan antara elemen utama yang terlibat dalam sistem proyek kami, yang dimana di awal terjadi kondisi cuaca buruk yang menyebabkan aktivitas keempat proyek tertunda dari 1 hari menjadi 4 hari. Lalu akibatnya jadwal keseluruhan proyek molor 2 hari dari target penyelesaian. Berdasarkan kontrak, perusahaan ini mendapat toleransi 1 hari keterlambatan, tetapi sisa 1 hari lagi dikenakan denda sebesar 1% dari nilai proyek. Selain nilai kerugian juga, denda keterlambatan bisa menurunkan nilai reputasi perusahaan itu yang beresiko kehilangan proyek baru di masa depan. Lalu, maka dari itu, untuk menghindarinya, manajer proyek berencana menambah tenaga kerja lepas agar pekerjaan bisa dipercepat. Tetapi keputusan ini juga dapat menimbulkan biaya tambahan dan perusahaan perlu menyeimbangkan antara biaya tenaga kerja, denda, dan reputasi. Jadi secara keseluruhan, Rich Picture ini membantu kami melihat hubungan sebab akibat antara faktor cuaca, keterlambatan, denda, penambahan tenaga kerja, dan dampak terhadap reputasi perusahaan. Boleh di next. Berikutnya yaitu poin objective and decision criteria, yang dimana pada objektif ini secara umum objektif objektif itu adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari sebuah sistem. Sedangkan decision criterion merupakan tolak ukur atau dasar pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kasus kelompok kami, objektifnya adalah menyelesaikan proyek tepat waktu sekaligus menjaga reputasi perusahaan. Sementara decision kriterionnya adalah meminimalkan total biaya proyek yang terdiri dari biaya tenaga kerja tambahan, dan biaya denda akibat keterlambatan. Jadi, keputusan seperti berapa jumlah tenaga kerja lepas yang perlu ditambahkan didasarkan pada kriteria biaya total terendah hingga mengorbankan waktu penyelesaian dan reputasi perusahaan. Dengan memahami perbedaan di antara kedua ini, kita bisa melihat bahwa setiap keputusan yang diambil harus tetap berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu efisiensi biaya dan ketepatan waktu proyek. Mungkin segitu saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Boleh di next. Baik, dalam konteks pemodelan sistem, hierarki sistem menjelaskan bagaimana suatu sistem besar terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan. Nah, yang pertama ini ada narrow system dan yang kedua ini ada feeder system. Nah, yang pertama ini narrow system adalah bagaimana dari sistem yang memiliki cakupan terbatas dan berfokus pada aktivitas tertentu yang menjadi inti permasalahan. Dalam konteks proyek, Narrow System mengacu pada proses pelaksanaan proyek konstruksi, terutama pada aktivitas keempat yang mengalami keterlambatan. Selanjutnya yaitu fokus utama berada pada aspek operasional, seperti penggunaan tenaga kerja, ketersediaan material, serta pengaruh kondisi cuaca terhadap waktu penyelesaian. Contoh elemen dalam narrow system yaitu ada kerja dan produktivitasnya, kondisi cuaca, progres aktivitas keempat, dan biaya tambahan akibat penambahan sumber daya. Selanjutnya yaitu wider. Wider system adalah sistem yang mencakup keseluruhan organisasi atau proyek, termasuk hubungan antar bagian dan dampak keputusan terhadap lingkungan eksternal. Dalam konteks proyek, Wider System meliputi sistem manajemen proyek PTY secara keseluruhan, termasuk aspek strategis seperti hubungan dengan klien atau pemilik proyek, reputasi perusahaan, dampak finansial jangka panjang, kebijakan perusahaan dalam menanggapi keterlambatan. Contoh elemen dalam Wider System yaitu manajemen waktu dan anggaran seluruh proyek, komunikasi dengan stakeholder, resiko keputusan dan penalti kontrak, kebijakan perusahaan terkait efisiensi dan keandalan proyek. Hubungan hubungan antara narrow system dan wider system yaitu
nervous system berada di dalam wider system, sehingga setiap keputusan di nervous system akan mempengaruhi sistem yang lebih luas. Misalnya keputusan penambahan tenaga kerja meningkatkan biaya operasional tetapi bisa memperbaiki reputasi perusahaan karena proyek selesai tepat waktu. Selanjutnya boleh di next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Sidik. Hokilah dengan NIM 23500 610 15. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang bagian dari nervous system dan wider system. Pada kasus yang telah kami identifikasi, nervous system dalam kasus ini itu adalah Departemen Pelaksana Proyek. Pada pihak pemberi kontrak atau klien proyek itu dikategorikan sebagai problem customer. Lalu sebagai perantara dari problem customer kepada problem user yaitu adalah manajemen PTY. Setelah itu, problem user dalam Hero sistemnya itu adalah tim proyek, bagian perencanaan dan pelaksanaan lapangan yang menjadi penghubung antara problem user menuju ke problem customer yaitu adalah manajemen proyek PTY. Nah, di sini problem user merupakan orang yang telah memberikan atau menjadi pengguna dari Departemen Pelaksana Proyek. Apabila proyek memiliki keterlambatan, maka eh, proyek tersebut memiliki denda dan juga memiliki denda yang perlu di. Sedangkan tim proyek bagian perencanaan dan pelaksanaan lapangan, hal ini bertanggung jawab sebagai orang yang akan melaksanakan proyek tersebut. Yang menjadi perantaranya adalah manajemen PT proyek yang akan terus mengkoordinasi tim lapangan dengan pihak pemberi kontraknya. Selanjutnya, dalam Nerosystem juga ada beberapa variabel. Contohnya, pada manajemen proyek PTY, pihak atau problem customer-nya itu pihak pemberi kontrak atau klien proyek ini akan memberikan denda seperti saya bilang sebelumnya akan memberikan denda apabila adanya keterlambatan dalam proyek tersebut. Nah, manajemen proyek PTY akan terus melihat kondisi lapangannya karena hal ini akan terus dilaporkan dari manajemen PT proyek terhadap kondisi lapangannya. Nah, problem user, yaitu tim proyek bagian perencanaan itu akan juga melihat beberapa aspek seperti jumlah tenaga kerja yang harus di-hire, terus tarif upah yang perlu digelontorkan, dan juga jam kerja atau perharinya yang perlu dilakukan agar proyek tersebut tetap dapat dalam jalurnya. Nah, tim proyek ini akan terus melapor kepada manajemen proyek PTY apabila kondisinya adalah kondisi yang tidak bisa dikontrol, itu adalah cuaca. Hal ini akan terus dilaporkan agar manajemen proyek PTY juga melaporkan kepada pihak pemberi kontrak. Karena apabila cuaca terus tidak terkendali, maka denda hubungan antara pihak pemberi kontrak dan juga tim proyek akan terus berkoordinasi agar mencapai kesinambungan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Rehan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian black box-nya yaitu yang pertama di sini ada inputnya. Inputnya bisa dilihat di sini ada jumlah tenaga kerja lepas. Nah, pada input ini juga ada input uncontrollable. Untuk input uncontrollable ini yaitu ada cuaca dan kondisi lapangan. Jadi input pada ini itu bisa apa ya? Bisa dibilang tidak bisa diperkirakan datangnya. Nah, terus pada proses ini juga ada beberapa parameter yang mempengaruhi. Yang pertama itu upah pekerja, yang kedua denda keterlambatan, yang ketiga nilai kontrak. Nah, lalu outputnya itu adalah total biaya proyek dan waktu penyelesaian proyek. Nah, boleh bisa di slide. Nah, di sini juga ada influence diagram. Ini juga mirip-mirip seperti mind mapping sebelumnya. Di sini ada kotak yang bertuliskan jumlah pekerja, yaitu bisa dibilang inti dari inputnya yang nantinya akan mengaruhi, nah yang nantinya akan melewati dua proses yaitu upah tenaga kerja dan nilai kontrak. Nah, pada nilai kontrak ini juga ada beberapa
faktor yang mempengaruhinya, yaitu untuk nilai kontrak ada denda keterlambatan, dan untuk upah tenaga kerja ada tiga faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu jumlah tenaga kerja, tarif upah, jam kerja atau hari. Nah, pada upah tenaga kerja dan nilai kontrak ini akan menjadi satu proses yang dimana itu waktu penyelesaian. Nah, waktu penyelesaian ini juga dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu cuaca dan kondisi lapangan. Nah, ketika waktu penyelesaiannya itu udah ada, nanti nanti akan memiliki hasil dari total biaya proyek yang perlu perusahaan gunakan. Jadi next. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan pada pada kasus proyek ini. Saya perwakilan, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.